Fuck my lord, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Anime Lovers. One Punch Man benar-benar menabrak pakem yang membuat orang harus merevisi teori mereka. Versi Murata terlihat berbeda dari versi One dan banyak pengembangan karakter yang di luar dugaan. Salah satunya adalah karakter God. Siapakah God ini? Dan benarkah tanda di sisi gelap bulan itu adalah tulang belakang God? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Salah satu momen mengejutkan yang terjadi di Arc Monster Association adalah kemunculan sosok misterius yang sangat luar biasa yang kemudian dikenal dengan nama God. Hal ini sebenarnya bukanlah kemunculan pertama dari sosok God. Awalnya God muncul dalam bentuk bayangan saja di chapter 109 dalam kelas balik yang menceritakan momen di mana Homeless Emperor mendapatkan kekuatan dari God. God pun kembali muncul dalam Arc Monster Association di mana diperlihatkan dia mengambil kekuatan yang dia berikan kepada Homeless Emperor sebelumnya. Bukan hanya kekuatan, God juga mengambil nyawa dari Emperor karena dianggap gagal dalam tugasnya. Selain Homeless Emperor, karakter lain yang diberikan kekuatan oleh sosok God adalah Psychos Orochi. Hal tersebut terjadi selama pertarungan melawan Tatsumaki. Kemunculan God tidak pelak menjadi perbincangan hangat para fans. Hal ini dikarenakan ada banyak tanda tanya besar terkait dengan sosok God. Masih belum ada penjelasan yang jelas mengenai sosok God sampai sejauh ini. Apakah dia benar-benar merupakan Tuhan atau justru dia merupakan makhluk dari planet lain? Untuk menjawab ini, kita harus kembali ke kejadian Homeless Emperor. Pada chapter 153 diperlihatkan bagaimana Zombie Man hendak bertanya mengenai asal-usul kekuatannya kepada Homeless Emperor. Namun, saat Homeless Emperor hendak menjawabnya, dia melihat sosok yang mengerikan muncul dari balik kegelapan bulan. Sosok mengerikan itu adalah God. Yang unik di sini, God terlihat berdiri di atas bulan dengan menjadikan bulan sebagai pijakannya. Dan ukuran God ternyata melebihi diameter bulan. Keberadaan God yang muncul di atas bulan itu membuat banyak spekulasi. Ada yang mengatakan jika God itu ternyata punya hubungan kuat dengan bulan. Bisa dilihat dari kemunculan bulan di latar belakang beberapa pertarungan epik antara asosiasi pahlawan melawan asosiasi monster. Di sini banyak yang menganggap jika bulan adalah mata yang sedang mengawasi pertarungan tersebut. Dan yang paling epik tentunya adalah ketika God muncul berdiri di atas bulan, yang menampakkan dirinya sebelum kemudian dia mengambil kekuatan dan nyawa Homeless Emperor. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang asal-usul God, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa memang sosok God itu berasal dari bulan. Karena itu dalam cerita di arc ini, God dan bulan seolah saling terkoneksi. Lalu kemudian timbul pertanyaan tentang bulan tersebut. Di 115 diperlihatkan mural di altar bawah tanah milik Gyoro yang memperlihatkan tentang sosok Orochi. Ternyata Orochi itu hanyalah salah satu alat atau sarana untuk membangkitkan God. Di mural kuno itu disebutkan bahwa sosok God akan muncul kembali di bumi. Dan hal ini sepertinya berhubungan dengan kemunculan God pada Homeless Emperor. Bukti lain hubungan erat God dengan bulan adalah di One Punch Man manga chapter 167. Di situ diperlihatkan bagaimana ketika Blast berusaha memindahkan efek tinju Saitama dan Garou, terjadi ledakan sekaligus timbul cahaya menyilaukan di orbit bumi. Walaupun Blast tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan Saitama dan Garou, tapi setidaknya dia bisa memindahkan ledakan keluar dari orbit bumi. Dan inilah yang membuat timbul cahaya tersebut. Ketika cahaya tersebut melintasi orbit bumi dan bulan, terlihat hal yang unik di sisi gelap bulan, yaitu ada lubang atau kawah luar biasa besar. Dan yang uniknya, dari kawah yang besar itu, ternyata ukurannya sama dengan ukuran suatu benua, mungkin seukuran benua Asia. Di dasar kawah itu, ada suatu bentuk yang sangat mirip dengan bentuk tulang belakang manusia. Dan karena bentuk God sendiri pada dasarnya seperti manusia, maka bisa dipastikan itu adalah bekas dari God. Ini membuktikan jika God mungkin berasal dari bulan. Itulah mengapa Homeless Emperor bisa melihat God dari arah bulan, dan bisa jadi yang dilihat oleh Homeless Emperor itu bukan sekedar imajinasi saja, tapi memang God muncul di bulan dan berdiri di sana. Lalu setelah itu God mungkin masuk ke dimensi lain dan menghilang. Lalu, apa yang membuat God bangkit? Di mural kuno kan disebutkan jika God bisa bangkit dengan adanya persembahan yang cocok. Tapi bisa jadi kebangkitannya juga terpicu oleh pertarungan Saitama melawan Lord Boros. Pada pertarungan itu, Saitama diberikan hantaman luar biasa oleh Lord Boros yang membuatnya terlempar sampai ke bulan.
Terlemparnya Saitama sudah menciptakan retakan di bulan yang terlihat dari bumi. Ketika Saitama akan kembali ke bumi, kawah besar pun terbentuk sebagai akibat tekanan gravitasi Saitama yang sangat kuat yang digunakan Saitama untuk bisa meloncat kembali ke bumi. Nah, sangat mungkin hal itulah yang kemudian memicu God untuk bangun dari tidurnya, yang selama ini dia memendam dirinya di sisi gelap dari bulan. Mungkin itulah saat di mana God mulai sadar jika ada makhluk yang bisa mendekati bahkan mengungguli kekuatannya. Dan akhirnya God pun mulai mencari makhluk itu dengan merasuki orang-orang yang dia pilih. Sampai akhirnya God pun tahu jika makhluk itu ternyata adalah Saitama. Dan sekarang God memilih memberikan kekuatannya kepada Garou untuk melihat jauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Saitama. Nah, itulah bahasan tentang hubungan God dengan bulan dan tanda tulang belakang di sisi gelap bulan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Developers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Developers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!